H-30 sebelum resign, dan gue pengen bagiin pengalaman gue sebelum resign ke lu semua yang tanpa persiapan yang matang, dan ini termasuk nekat menurut gue. Selamat datang di YouTube channel Haikal Basyari. Biasanya gue upload berakal setiap hari, tapi berakal lagi gue hold dulu. Berakal itu adalah sebuah vlog gue 30 hari, setiap hari ngevlog dan upload secara rutin, walaupun cuma jeda seminggu. Hari ini gue ngevlog, minggu depan baru gue upload. Hari besok gue vlog, minggu depan lagi gue upload. Jadi berakal tuh itu tuh. Itu kayak IP-nya gue lah, IP vlognya gue. Cuman gue lagi rehat dulu nih. Nah, gue pengen cerita kalau sore tadi gue baru ngajuin resign. Sore tadi gue habis kerja kantor juga, syuting, lebih tepatnya syuting rumah. Gue di agen properti gitulah, syuting rumah gitu. Dan baru sore tadi akhirnya gue memutuskan untuk berani bilang gue pengen resign ke manajer gue. Dan sebelum gue ceritain lebih lanjut alasannya seperti apa, gue pengen ngasih tahu lo dulu nih sesuatu yang spesial banget ya. Nih, link Saweria. Belum resign aja gue udah ngemis nih ibaratnya. Tapi it's okay lah, terserah lo pengen sumbang berapapun supaya gue semangat bikin video menceritakan soal step-step gue sebelum resign sampai mungkin H+2, H+3 setelah resign. Terserah lu mau sawer apa enggak, terserah. Nih pokoknya link nih, atau gue biarin di sini kali ya. Iya kali ya. Nah, enggak tahu lah, pokoknya terserah lu lah. Nah, sore tadi gue baru ngajuin resign. Setelah gue pikir-pikir, itu mungkin dari akhir Juni 2025. Sekarang gue bikin video ini 9 Juli 2025. Dimana kan itu harus 1 month notice ya. 30 hari sebelum gue resign. Nah, jadi tapi gue upload video ini itu di hari H gue udah resmi resign, dimana tanggal 8 Agustus. Lu nonton video ini tuh udah 8 Agustus. Gue buat video ini di 9 Juli. Gue buat video ini 9 Juli, lu nonton video ini 9 Agustus mungkin atau 8 Agustus. Jadi gue keep selama 30 hari ini. Kenapa nggak langsung gue upload? Karena alasannya, yang pertama, orang-orang itu belum banyak yang tahu gue resign. Termasuk teman kantor gue. Teman kantor gue itu yang gue cuman kasih tahu ya ke manajer gue. Manajer di kantor gue juga ibaratnya teman gue karena kita sepantaran lah. Tapi gue nggak ngerti tuh, dia akan spill ke teman-teman lain atau keep aja sampai gue bener-bener resign. Dan orang tua gue pun juga belum tahu, keluarga belum ada yang tahu. Abang gue, ayah gue, bahkan nyokap gue yang sering gue curhat ini setiap hari belum tahu. Karena gue punya alasan sendiri kenapa gue belum ngasih tahu mereka. Gue nggak pengen ada gonjang-ganjing di rumah. Gue nggak pengen keputusan gue ini diganggu atau terganggu dengan diskusi-diskusi yang bikin gue mikir. Gue nggak pengen orang tua gue juga khawatir karena gue resign tanpa persiapan. Gue resign sampai sekarang, sampai detik ini gue belum lamar di perusahaan manapun. Gue resign bukan karena gue pengen masuk perusahaan lain, enggak sama sekali. Ini keputusan yang cukup nekat. Walaupun kemarin-kemarin sebenarnya selama gue kerja di kantor gue yang ini, banyak banget gue dapat tawaran pekerjaan atau gue ngelamar terus di interview dan lain-lain. Cuman ya qadarullah ya, nggak lolos gitu. Karena gue juga ragu-ragu, gue masih kartap di sini, gue udah kartap, udah nyaman posisi gue, udah dapat BPJS, udah dapat asuransi dan lain-lain lah, udah dapat reimburse CapCut juga yang gue pakai buat ngedit, cukup enak lah. Jadi keputusan ini akhirnya gue ambil setelah mikir berhari-hari gitu. Dan gue emang rencana gue nekat. Gue gak pengen persiapan macem-macem. Yang gue pikirin setelah gue resign, gue pengen ke Bali sebulan, udah bisa balik lagi ke Jakarta, lanjutin lagi kerja. Ya gue juga gak munafik, nanti mungkin siapa tahu gue tertarik di pekerjaan lain sambil apply, siapa tahu ya. Karena ya tadi ketika selama masa kerja gue udah nge-apply dan gue dapet lamaran, gue interview itu dengan rasa yang agak canggung juga itu. Gue pengen jawab jujur atau pengen jawab bohong-bohongan ya. Gue pengen ngejar perusahaan ini banget-bangetan apa gimana ya. Soalnya gue masih ada terikat sama kantor gue yang sekarang gitu maksudnya. Jadi gue bakal
upload video ini hari H dimana gue udah resign gitu. Selama 30 hari ke depan. Insya Allah gue konsisten. Karena gue pernah bikin video berakal juga kan. Tadi gue udah ceritain belum ya berakal video YouTube gue? Udah kayaknya ya. Pokoknya yang vlog setiap hari itu. Nah, terus sebenarnya persiapan untuk budget atau dana pensiun ya kali ya bisa dibilang ya. Itu dikit banget. Nanti mungkin akan gue spill di Hamin 5 kali atau mungkin Hamin 25 kali ya. Ntar gue bakal spill budget gue terang-terangan ke lu. Berapa dana yang gue persiapkan untuk resign di kantor ini. Sebenarnya gue udah bikin video ini juga tadi udah 17 menit, cuman gue rasa obrolan gue tuh kemana-mana, jadi sekarang gue harus lihat laptop dulu untuk lihat poin-poin. Gue bikin dari awal lagi nih. Gue pengen lihat poin-poin apa yang penting banget untuk gue bahas di video kali ini. Nah, alasan gue resign ya. Alasan gue resign adalah sebenarnya gue yang tadi gue bilang gue udah mikirin ini dari bulan Juni lalu. Cuman gue pikir-pikir ada yang mengganjal dan gue pengen akhirnya kepikiran gue pengen resign di tanggal 22 Juli 2025. Dimana 22 Juli itu adalah ulang tahun gue. Jadi gue pengen di ulang tahun gue itu ada gebrakan. Karena setiap ulang tahun gue dari tahun 2022 mungkin. Pokoknya setiap ulang tahun gue selalu bikin gebrakan untuk diri gue sendiri. Entah tiba-tiba makan sama temen-temen lah, tiba-tiba gue ngerilis lagu lah, tiba-tiba gue lagi live music terus gue ajak temen-temen gue lah, gue bagi-bagi roti dan lain-lain. Gue pengen bikin gebrakan, seenggaknya itu memorable buat gue. Dan syukur-syukur kalau misalnya temen gue bilang, iya waktu ulang tahun lu tuh waktu itu kan kita begini. Ya gue kayak seneng gitu. Hari spesial gue lah, 22 Juli. Nah rencananya gue 22 Juli nanti tuh kan pengen makan-makan sama temennya. Dan tanggal 21-nya gue masuk kantor tuh. Gue pengen bikin itu memorable dengan ya mungkin bagi-bagi apa gitu ya, makanan dan lain-lain sebagai ucapan perpisahan. Tadinya pengen kayak gitu. Cuman kan namanya juga one more notice ya. Yang berarti gue ngajuin tanggal 9 Juli ini, gue resmi resign tuh berarti tanggal 9 Agustus. Nggak bisa dong gue ngelakuin rencana gue yang tadi, ya nggak sih? Nggak bisa dong. Jadi rencananya sih gue tanggal 22 Juli itu tetap mempersembahkan sesuatu lah untuk teman-teman. Walaupun gue nggak nge-spill pada saat itu, gue mungkin nggak nge-spill kalau gue resign. Gue resign guys, nggak. Tadi sih pengennya kayak gitu ya. Gue resign guys, yuk kita makan-makan apa gitu. Kan, wah kok lu resign? Pengennya sih gitu di bayangan gue nih ya. Bayangan orang kayak gue nih ya. Tapi nyata kayaknya nggak bisa deh. Nah, akhirnya gue termasuk telat memikirkan keputusan ini. Gue baru mikirin nih hari ini. Dan cukup disayangkan gue resign karena kata manajer gue cukup disayangkan ya kalau emang kenapa bla bla bla. Dan gue bilang pengen bangun bisnis gitu. Dan emang sebenarnya gue pengen bikin bisnis yang nanti akan gue spill, nggak sekarang gue spillnya. Terus alasan lainnya adalah gue rasa gue udah cukup. Gue butuh pengalaman yang lebih menantang lagi. Gue butuh sesuatu yang baru yang menunjang karir gue gitu. Bukan pekerjaan, tapi ada di dalam diri gue sendiri. Gue percaya banget sama potensi yang Allah berikan kepada gue. Gue percaya sama potensi gue dalam ngajar musik, ngajar gitar, ngajar paduan suara, fotografi, videografi, konten. Sekarang gue juga affiliate. Gue mencoba untuk affiliate barang. Gue baru check out berapa barang nih. Masih ada yang belum datang. Tripod ini yang sekarang lagi gue pakai ada eye trackingnya, kamera iSeek ini, webcam buat live streaming, Enchen buat cukur nggak nyambung sih. Nih TNW yang baru yang gue pakai, yang kayak Holyland Mark M2 tapi ini versi Holyland Lark M2 tapi ini versi murahnya. Jadi gue punya barang-barang ini termasuk mempersiapkan untuk resign karena gue pengen juga jadi affiliate. Gue percaya skill gue bisa diperes. Gue suka ngomong depan kamera, gue nggak malu ngomong depan kamera. Gue juga
pengen bangun sesuatu yang lain, bisnis yang lain. Musik, gue punya paman ahli musik, dimana gue bakal nge-share cover lagu gue. Jadi lagu gue nggak di Haikal Basyari lagi. Tutorial gitar, piano, apapun yang gue bisa. Gue punya paman ahli store yang tadi buat affiliate. Dan gue punya akun Haikal Basyari juga di TikTok 24.000. Agak menurun tapi karena gue pengen ganti niche konten gue. Instagram juga 6.000, menurun juga karena gue ganti niche konten juga. Tapi nggak masalah, gue nggak pedulin angka itu banget. Yang penting gue pedulin skill gue upgrade gitu, berkembang. Gue percaya sama potensi yang diberikan kepada gue. Gitu. Dan walaupun ya gue nggak munafik ya, gue juga butuh duit gitu. Pastinya gue juga butuh duit. Tapi gue malah ngeluarin duit buat beli-beli ginian nih. Sebelum resign lagi, emang aneh. Cuman, gue tuh tipikalnya dari dulu ya, alhamdulillah banget nih, gue alhamdulillah pengen sharing doang. Tipikal gue dari dulu itu kalau beli barang, itu pasti gue peres jadi duit lagi gitu. Alhamdulillah, apa ya, misalnya lu lihat apa sekarang. Nih, mikrofon. Mikrofon ini gue beli harganya 1 jutaan di second ya, AT2035. Itu gue peres juga jadi duit, rekaman di rumah gue, yang mungkin hasilnya bisa dibilang alhamdulillah puluhan juta kalau diakumulasi ya, dari awal gue punya sampai sekarang. Nggak langsung puluhan juta jebret gitu, nggak. Bagi orang biasa seperti gue, itu lumayan angka yang gede, yang membantu hidup gue banget dalam hitungan akumulasi kalau ditotalin ya. Tapi kalau sekali project ya nggak langsung puluhan juta gitu. Ada Focusrite di sini, sound card, ada komputer yang udah jelas jadi salah satu sumber penghasilan juga buat gue. Gue suka lighting kayak gini nih. Lighting ada 3 sini. Ada juga di satu lagi di sana. Pokoknya ada beberapa lighting di rumah gue yang pastinya gue selain suka lighting, udah gue peres juga jadi duit. Videografi, fotografi, kamera gue punya, udah gue peres jadi duit juga. iPhone ini baru bulan Maret gue beli ya. 30 Maret seinget gue. Baru 1-2 bulan apa? 30 April apa? Gue lupa. Udah gue press juga jadi duit, alhamdulillah banget. Kemarin gue video wedding pakai ginian. Video rekam rapat kerja juga pakai ginian. Laptop ini nih, baru gue beli Desember 2025, Lenovo Yoga. Alhamdulillah udah jadi duit. Udah gue press jadi duit. Jadi, yang berarti, oh ya gitar, ada gitar, keyboard, sama bass. Udah gue press semua jadi duit juga. Alhamdulillah gue tipikal orang yang walaupun dibilang boros beli banyak barang, tapi barangnya gue pikirin dan alhamdulillah bisa gue jadiin duit gitu. Dengan potensi gue dan juga dengan restu orang tua, ridho orang tua, dan juga jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah gue press semua jadi duit. Jadi gue percaya kalau gue punya waktu lebih untuk diri gue memikirkan hal-hal ini yang nggak terikat sama orang lain, yang nggak terikat sama perusahaan, mungkin ya, insya Allah gue bisa pers lagi jadi duit gitu. Yang berarti gue sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak kehabisan sumber pemasukan. Tapi karena gue ada tanggung jawab sama perusahaan, tanggung jawab sama kantor, yang berarti gue kan harus meluangkan setengah dari hidup gue untuk kantor tersebut. Dan itu memang udah hal yang wajar, bukan hal yang gue sesalin, bukan hal yang gue bilang salah, nggak kayak gitu. Nah, cuman di sini gue pengen fokus sama diri gue, fokus sama karya gue. Gue suka bikin sesuatu yang orang lain bisa tonton, orang lain bisa nikmatin. Syukur-syukur orang lain terhibur dan orang lain punya dapat manfaat dari apa yang gue omongin. Manfaat apapun itu yang ngebantu lu, yang pengen resign, yang lu merasa gue pengen resign tapi nggak ada temennya, gue pengen resign tapi gue punya modal sedikit. Nah, ini video cocok banget buat lu gitu. Terus gue bukan yakin, gue juga berpikiran. Jadi gini, gue kerja di kantor ini itu dari Juni 2023. Dimana waktu gue internship kemarin, gue spill aja, gue buka-bukaan, gaji gue cuma 1,5 sebulan. Dan gue langsung ngambil motor Vario 160 yang versi ABS kalau nggak salah. ABS apa CBS sih? ABS ya. Yang harganya 25 jutaan, 24 jutaan, gue lupa. Gue langsung nyicil motor itu. 1,5 sebulan, dan gue nyicil motor seharga 1,47.
475 atau 477, 1.475.000 kalau nggak salah. Berarti kan gaji gue langsung habis. Secara data tuh ya, dapat gaji 1,5, 1,4-nya buat bayar motor. Emang agak nekat tuh, cuman gue butuh motor itu karena kerjaan gue jauh di Jakarta Barat, kadang ke Tangerang dan lain-lain. Yang berarti secara logika gue harusnya nggak bisa hidup, tapi alhamdulillah gue bisa hidup gitu. Ya karena masih ada nyokap gue, alhamdulillah. Bokap gue, abang gue juga nge-support, gue masih bisa hidup gitu. Dan emang pada saat itu gue juga kenceng buat freelance. Gue kenceng ngajar, gue kenceng bikin video, gue kenceng weddingan dan lain-lain. Jadi gue jajan pure dari freelance gitu. Gaji kantor gue mah udah ludes gitu. Pada saat gue internship, sekarang gaji gue udah nggak segitu gitu. Nah yang berarti, tadinya gue mikir, kalau gue resign, udah pasti nih setengah dari penghasilan gue atau penghasilan kantor gue nol kan, nggak ada penghasilan sama sekali gue. Tapi pikiran itu dikalahkan sama pemikiran gue yang tadi. Pada saat gue internship gaji gue cuma 1,5, masih bisa hidup, dan freelance juga nggak setiap bulan ada, tapi gue masih bisa hidup. Kenapa gue terlalu takut sama rezeki yang gue tutup ya, bukan gue tutup. Kenapa gue takut sama rezeki yang udah ada yang ngatur gitu, Allah yang ngatur. Yang penting kan kita berusaha, berikhtiar ya, sisanya kita serahkan kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Kenapa gue takut? Padahal waktu itu gue bisa 1,5, masih bisa hidup sampai sekarang. Walaupun gue belum bisa nabung, gue belum bisa punya dana darurat, gue belum bisa menyiapkan dana untuk resign, tapi gue masih bisa hidup, alhamdulillah. Jadi berbekal pengalaman itu, sekarang gue mau meyakini diri gue, bisa lah ya gue hidup, untuk hidup dulu seenggaknya, dan bertahan untuk beberapa bulan ke depan tanpa penghasilan kantor. Bisa lah ya, insya Allah. Toh gue udah punya barang-barang yang gue idam-idamkan berkat kantor gue juga gitu, alhamdulillah gitu. iPhone, laptop, semuanya udah ada, siap buat konten, siap buat nyari duit lagi, freelance, alhamdulillah gitu. Jadi tadinya bayangan gue, wah besok gue udah nol penghasilan nih, gimana caranya ya? Tapi harusnya bisa sih, bisa. Gue pernah seperti tadi gitu. Dan gue juga berkaca ke orang-orang yang di bawah kita gitu ya, yang mohon maaf banget, yang setiap hari mau makan aja bingung gitu, tapi mereka masih bisa dikasih kehidupan dan penghidupan gitu. Padahal mereka mungkin rumah aja bingung di mana gitu. Nah gue dikasih kenikmatan yang kayak gini, tapi masih bisa takut untuk nggak dapet penghasilan gitu. Kenapa gue bisa takut sedangkan kemarin gue masih bisa hidup? Makanya gue mikir jalan aja, kapan lagi gue ngambil keputusan ini. Udah gitu ini untuk diri gue sendiri. Dan gue emang tipikalnya orang yang nggak suka, yang nggak mau, dari dulu gue nggak mau kerja untuk orang lain sebenarnya. Gue nggak pengen kerja untuk perusahaan yang dimana gue harus ikut patuh kepada perusahaan. Ya walaupun gue dapat duit dari situ, gue lebih suka jalan gue kerja untuk diri gue sendiri. Walaupun gue ngerjain proyekan orang lain, tapi dari budget, lokasi, waktu, gue punya andil untuk menentukan di situ. Lu mau bayar gue berapa, lu pengen kerjaan gue secepat apa, lu pengen hasilnya seperti apa, gue bisa bantu. Tapi gue punya idealisme juga yang bisa kita cocokin nih antara klien atau antara orang dan gue. Dan gue juga suka berbagi ilmu. That's why gue suka ngajar gitar, gue suka ngajar public speaking juga, fotografi juga gue ajarin, gue suka berbagi ilmu. Dan berarti gue kedepannya harus pinter manage duit lagi. Gue harus pinter-pinter menghemat. Yang tadinya kebiasaan gue itu ke Kota Bintang, lari pagi, jalan pagi, terus ke kopi tuku, ngopi dulu, atau nonton film hampir setiap minggu gitu. Ya sebulan sekali lah, paling minimal banget gitu. Nah gue harus lebih pinter lagi ngatur duit. Untuk itu pengalaman gue kemarin bikin berakal 30 episode secara berturut-turut, 80 episode lebih,
secara berturut-turut. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan gue untuk membiasakan diri berkarya setiap hari. Dan di saat gue nanti udah resmi resign, gue udah bisa terbiasa untuk melakukan itu setiap hari. Berkarya untuk diri gue sendiri. Kerja untuk diri gue sendiri. Bangun pagi untuk diri gue sendiri. Upgrade ilmu untuk diri gue sendiri. Dan ketika gue udah gak ada kerjaan dari kantor, gue masih bisa menyibukkan diri gue sendiri, untuk diri gue sendiri, kegiatannya apapun yang gue mau, yang bermanfaat untuk diri gue sendiri. Dan terakhir, 20 menit panjangnya video ini ya, dan mungkin omongan gue masih agak AZ gitu ya. Maju mundur. Terakhir, sekali lagi yang melandaskan gue untuk berani mengambil keputusan ini adalah, ya gue punya Allah gitu. Kita semua punya Allah. Kita semua dikasih akal, dikasih iman, dikasih kepercayaan, dikasih tenaga untuk berusaha cari yang terbaik yang kita pengen, selama itu halal, selama itu nggak menyakiti orang lain, selama itu kita juga masih berpasrah kepada Allah dari apa yang udah kita usahakan gitu. Kita punya Tuhan, kita punya usaha, kita masih muda, kita masih punya kebebasan untuk nentuin jalan hidup kita seperti apa. Main panjang ya, 21 menit. Mudah-mudahan ini semua udah terangkum di vlog gua kali ini. Raditya Dika. Lagi nih ya, nih link Saweria nih, plek, link Saweria nih, asik. Dan untuk kedepannya video curhatan H-30 sebelum resign ini bakal gua bikin seperti ini aja, dengan subtitle sederhana, tanpa ada footage tambahan. Jadi lumayan untuk menghibur makan siang lo gitu, atau mungkin malam lo gitu ya. Terima kasih, like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya besok berarti ya.